Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Rohmawati, NIM 230401800077. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran hari ini, materinya adalah anak berkebutuhan khusus tunadaksa dan juga anak berkebutuhan khusus gangguan emosi dan perilaku. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian dari tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan karena penyakit, bisa juga karena kecelakaan, atau bisa juga karena memang pembawaan dari lahir, sehingga mengakibatkan kecacatan dan juga kehilangan fungsi dari anggota tubuh tersebut. Poin selanjutnya yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral. Menurut derajat kecacatan itu ada 3. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, dan selanjutnya berat. Menurut letak kelainan otak dan fungsi gerak itu ada 4, spastik, diskinesia, ataksia, dan jenis campuran. Karakteristik yang kedua yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka. Klasifikasi dari kelainan pada sistem otot dan rangka anak berkebutuhan khusus tunadaksa itu ada 3. Polymyelitis, kemudian muscle dystrophy, dan juga Syngna bifida. Untuk poin selanjutnya adalah faktor penyebab anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Faktor yang pertama yaitu prenatal atau sebelum kelahiran. Faktor kedua neonatal saat kelahiran. Dan faktor ketiga adalah postnatal, terjadi setelah kelahiran. Jadi faktor penyebab anak berkebutuhan khusus tunadaksa itu ada 3: sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Untuk poin selanjutnya yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Klasifikasinya itu dibagi menjadi 3: tunadaksa taraf ringan, tunadaksa taraf sedang, kemudian tunadaksa taraf berat. Layanan bimbingan dan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus tunadaksa yaitu prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung atau proses pembelajaran berlangsung pada anak berkebutuhan khusus itu ada 3, yaitu pelayanan medis, pelayanan pendidikan, dan juga pelayanan sosial, yang pada dasarnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip rehabilitasi dan habilitasi. Penanganan kelainan cacat bawaannya atau diperoleh ada 3: penanganan secara umum, penanganan secara khusus, dan juga penanganan secara masalah. Rehabilitasi medis anak tunadaksa akibat cacat bawaan atau diperoleh. Kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu anak berkebutuhan khusus
gangguan emosi dan juga perilaku. Untuk anak berkebutuhan khusus gangguan emosi dan juga perilaku sering juga disebut dengan tunalaras. Apa itu tunalaras? Nah, tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan memberikan respon-respon yang kronis yang tidak dapat diterima oleh kelompok sosial. Tetapi masih bisa dididik sehingga dapat berperilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial tersebut. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus gangguan emosi dan perilaku atau yang sering disebut dengan tunalaras itu ada 4 faktor. Yang pertama faktor biologis, faktor keluarga, dan faktor sekolah, dan juga faktor budaya dan lingkungan. Untuk poin selanjutnya yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Itu ada 2. Yang pertama depresi, terdiri dari 2 komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen psikologis, misalnya seperti rasa sedih, rasa susah, rasa tak berguna, putus asa, dan merasa sering bersalah. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen somatik, misalnya kulit lembab, tekanan darah, dan nadi menurun. Yang kedua yaitu kecemasan, terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama yaitu komponen biologis, seperti khawatir, gugup, tegang, cemas, rasa tak aman, takut. Kemudian komponen yang kedua yaitu komponen somatis, seperti keringat dingin, tekanan darah meninggi. Untuk poin yang selanjutnya yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus emosi dan perilaku. Karakteristiknya ada 2, yaitu yang pertama inteligensi dan prestasi. Kebanyakan anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku juga merupakan anak yang kurang berprestasi di sekolahnya. Bukan semua, tapi sebagian besar. Dan juga karakteristik yang kedua yaitu sosial dan emosional. Tingkah laku tidak terarah, gangguan kepribadian, dan juga tidak dewasa dalam sikap dan berpikir. Poin yang terakhir yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus gangguan emosi dan perilaku dalam program pendidikan kegiatan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus memiliki 5 fungsi. Yang pertama, penjaringan. Yang kedua, pengalih tanganan. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, pemantauan kemajuan belajar. Ada beberapa bentuk pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus gangguan emosi dan perilaku atau tunalaras. Yang pertama yaitu layanan pendidikan segregasi, yang kedua layanan pendidikan terpadu, yang ketiga pendidikan inklusif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.